Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Hari ini kita akan membahas tentang cara merawat luka jahitan setelah persalinan normal. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe atau tombol merah. Klik juga yang gambar lonceng karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, oke? Terima kasih. Oke, moms. Beberapa ibu yang menjalani proses persalinan normal biasanya akan mendapatkan luka jahitan. Dan beberapa ibu yang mendapatkan luka jahitan biasanya akan mengalami beberapa masalah pada luka jahitannya, seperti misalnya terjadi infeksi. Pada persalinan normal, luka jahitan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah luka jahitan spontan. Luka jahitan spontan ini adalah luka jahitan yang terjadi tanpa disengaja, yang disebabkan oleh beberapa hal, misalnya saja kepala bayi yang besar, kemudian ibu mengangkat bokongnya pada saat proses persalinan, dan kekuatan ibu saat mengejan terlalu kuat sehingga terjadi robekan yang tidak disengaja. Kemudian yang kedua adalah luka jahitan buatan. Luka jahitan buatan ini biasa juga disebut dengan episiotomi, di mana episiotomi ini adalah sayatan yang dilakukan pada daerah perineum. Tidak semua ibu bersalin akan diberikan tindakan episiotomi. Hanya beberapa kasus saja atau beberapa hal yang mengharuskan dilakukannya episiotomi untuk mencegah terjadi robekan yang tidak teratur. Beberapa hal yang mengharuskan dilakukannya episiotomi itu misalnya bayi besar, kemudian posisi bayi yang tidak normal atau abnormal sehingga diharuskan dilakukan episiotomi atau sayatan. Luka jahitan setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari bagaimana lukanya. Luka jahitan karena persalinan normal ini harus dirawat dengan baik dan benar, karena apabila tidak bisa saja akan terjadi yang namanya infeksi. Apa saja sih tanda dan gejala terjadinya infeksi pada luka jahitan perineum itu? Yang pertama itu terasa panas dan perih pada area jahitan. Kemudian luka jahitan itu memerah, bengkak, bernanah, berdarah. Ibu nifas mengalami demam tinggi, keluar cairan seperti cairan keputihan, dan keluarnya cairan atau darah nifas yang berbau. Moms bisa cek di video saya sebelumnya, di situ ada darah nifas yang normal dan abnormal. Jadi moms bisa membedakan mana yang normal dan yang tidak normal. Jadi, kalau moms mengalami tanda dan gejala infeksi seperti yang tadi saya sebutkan, sebaiknya untuk segera mengkonsultasikan ke bidan. Bagaimana cara merawat luka jahitan pada perineum atau luka jahitan setelah persalinan normal? Yang pertama, rajin cuci tangan. Jadi, cuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil atau buang air besar menggunakan sabun. Yang kedua, ibu yang baru saja melewati proses persalinan sebaiknya menggunakan WC duduk. Yang ketiga, rajin-rajin mengganti pakaian dalam dan pembalut minimal 3 kali sehari. Dan untuk penggunaan pembalut sebaiknya rajin-rajin diganti, jangan menunggu sampai full baru menggantinya. Setelah buang air besar atau buang air kecil, sebaiknya itu membasuh dari depan ke belakang. Setelah membasuhnya, kemudian keringkan dengan handuk yang bersih, handuk yang lembut dan bersih dengan cara ditepuk-tepuk. Hal-hal yang harus moms lakukan. Yang pertama, sesekali usahakan luka jahitan itu mendapatkan udara kurang lebih 10 menit. Yang kedua, duduk secara perlahan, dan pada saat duduk kurangi untuk banyak bergerak. Cari posisi yang nyaman pada saat duduk, dan sebaiknya alasi menggunakan bantal donat. Yang ketiga, sebaiknya moms melakukan senam Kegel, karena senam Kegel ini berfungsi untuk memperkuat otot perineum dan mempercepat proses penyembuhan. Agar tidak kesulitan saat buang air besar, sebaiknya mengkonsumsi makanan berserat dan minum air putih yang banyak. Dan yang terakhir,
Konsumsi obat yang diberikan oleh bidan sebelum pulang, biasanya bidan akan memberikan obat anti nyeri dan obat antibiotik untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Sekian dulu video dari saya. Kalau moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Komen di bawah jika ada yang ingin dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.